Selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Rina Reski dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan sejumlah informasi yang kami sajikan pada TVR 09 pada pagi hari ini akan mengulas seputar sidang bersama Parlemen dan pemerintah dan sidang RAPBN 2023. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita awal yang dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi APBN tahun 2023 dituntut untuk dapat berfungsi menggerakkan roda ekonomi, perlindungan daya beli, dan juga memperkuat industri strategis nasional. Untuk itu DPR RI berkomitmen mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN. Dalam pidato atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan di depan rapat paripurna DPR RI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, APBN tahun 2023 dituntut untuk dapat berfungsi menggerakkan roda ekonomi dan memperkuat industri strategis nasional. Untuk itu, ia berkomitmen mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum. Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Maka postur kemakmuran ekonomi harus berubah. Kemakmuran ekonomi dirasakan oleh segenap rakyat di seluruh tanah air. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RAPBN 2023, disebutkan pemirsa bahwa Indonesia mengalami pemulihan ekonomi mencapai 5,44% di triwulan kedua 2022. Sektor-sektor strategis perdagangan tumbuh secara ekspansif didukung oleh daya beli masyarakat yang mulai pulih. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RAPBN 2023, disebutkan bahwa Indonesia mengalami pemulihan ekonomi mencapai 5,44% di triwulan kedua 2022. Sektor-sektor strategis perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh daya beli masyarakat yang mulai pulih. Menanggapi itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus berharap peran aktif pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri, serta mendorong ekspor produk Indonesia agar dapat membantu pertumbuhan perekonomian. Anggaran-anggaran yang diharapkan terjadi pertumbuhan itu tentu adalah merupakan harapan dan keinginan masyarakat. Ini adalah pemicu bagi bagaimana meningkatkan ekonomi secara nasional, kemudian mengurangi pengangguran, dan menekan kemiskinan. Anggota DPR RI Nur Yassin mengatakan DPR tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat dengan tetap mewaspadai resiko gejolak ekonomi global dan meningkatnya angka inflasi. Nur Yassin menyoroti anggaran kesehatan sebesar 5,6% dari rencana belanja negara. Nur Yassin menilai angka ini cukup memadai dengan orientasi pembelanjaan difokuskan pada langkah pencegahan. Banyak program yang ditarik ke depan. Dan itu menurut saya sudah cukup memadai. Kami bahas itu di Komisi 9 dan banyak juga nanti penambahan fasilitas dasar yang ada di front terdepan seperti puskesmas. Itu ada banyak peralatan. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI mendukung target pertumbuhan ekonomi dan mendorong komitmen pemerintah untuk memaksimalkan anggaran pusat dan daerah. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. DPR RI mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,3 sampai 5,9%. Untuk itu DPR RI mendorong komitmen pemerintah dalam memutar roda perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. DPR RI mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,3% oleh pemerintah dan mendorong komitmen pemerintah untuk memaksimalkan anggaran pusat dan daerah untuk membantu memutar roda perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ditemui usai penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 beserta nota keuangan di ruang rapat paripurna. Di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan, DPR RI mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga 5,3%. Kalau itu agak sulit untuk dicapai, berarti pemerintah harus bekerja keras memberikan subsidi atau BLT. Nah ini untuk mengangkat ini kan, kalau nggak bisa. Seperti itu. Saya yakin pemerintah pasti bisa itu. Cuma jangan sampai nyari duit dari pajak, akhirnya ke kiri ke kanan, nah itu memberatkan pengusaha juga. Nah ini saya pikir pemerintah juga harus. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menilai walaupun pemerintah menetapkan defisit anggaran di bawah 3%, namun bila dirupiahkan nominalnya masih cukup besar. Mardani juga mengingatkan agar pemerintah perlu mengawasi kebijakan subsidi agar tidak salah sasaran, mengingat subsidi Indonesia mencapai 450 triliun rupiah. Kita harus betul-betul awasi dana subsidinya ya, karena hampir 450 triliunan itu untuk jaring sosial, sesuatu yang bagus, tapi agak khawatir kalau tidak tepat sasaran, maka yang terjadi ya ini akan seperti bagi-bagi bantuan tapi tidak tepat sasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Melalui APBN tahun 2023, DPR RI meminta pemerintah merealisasikan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan tahapan pemilu 2024. Melalui APBN tahun 2023, DPR RI meminta pemerintah merealisasikan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan tahapan pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, seluruh program prioritas yang dicanangkan pemerintah harus terrealisasi. Ia menyebut pembangunan ibu kota negara misalnya harus tetap seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sumber daya manusia. Konsen Presiden untuk IKN kita akan mendukung, tetapi tidak terlepas daripada program-program yang sudah ada untuk mengangkat ekonomi di daerah-daerah yang sudah selama ini sudah berjalan dan belum tuntas. Jangan cuma karena adanya apa disampaikan Presiden untuk menjadi perhatian penting di dalam pembangunan IKN, maka itu terlupakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menagih komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemilu 2024. Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan pemilu sangat penting untuk mendukung realisasi program prioritas seperti pemulihan ekonomi. Kemudian yang terkait dengan itu adalah masalah penganggaran. Anggaran yang disampaikan oleh Ketua KPU kepada kami dari targetnya sekian persen, dari 8 triliun baru selesaikan beberapa triliun dan ada sekitar 5 triliun lebih yang masih diharapkan dalam waktu dekat ini menjelang Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI mendorong anggaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan juga Kesejahteraan Guru ditingkatkan dalam RAPBN 2023. Hal ini ditunjukkan agar program-program terkait urusan masyarakat dan keagamaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, program rekrutmen 1 juta guru P3K juga dapat dilanjutkan. Anggota DPR RI mendorong anggaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kesejahteraan Guru ditingkatkan dalam RAPBN 2023. Usai menghadiri pidato Presiden mengenai nota keuangan dan RAPBN tahun 2023 di gedung DPR, anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri mengatakan, Kementerian Agama harus diberi anggaran yang cukup supaya dapat memprioritaskan program-program terkait urusan masyarakat dan keagamaan dengan baik. Oleh karena itu kita akan minta kepada Menteri Agama agar memprioritaskan program-program yang memang sangat urgen dan penting untuk agar pelayanan di bidang keagamaan akan berjalan lancar. Untuk di Komisi 8 di Kementerian Sosial kita harapkan ini anggaran ini tidak ada pengurangan ya karena fakir miskin dan anak telantar kan dipelihara negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap anggaran untuk kesejahteraan guru bisa ditingkatkan di samping melanjutkan program rekrutmen 1 juta guru P3K. Ketika ada orang sudah berbuat buat negara, menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang 45, bahwa negara memberikan pendidikan ya bersama-sama dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini salah satunya adalah para guru. Dan kalau mereka sudah menjalankan amanat negara, mengajar, artinya tentu harus ada penghargaan. Penghargaan itu bentuknya yang paling dasar adalah upah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengingatkan pemerintah harus menggunakan APBN di tahun 2023 berdasarkan skala prioritas agar daya beli masyarakat terjaga dan juga perekonomian nasional terus bertumbuh. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo memaparkan pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Pemerintah berkomitmen akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, DPR RI menuntut APBN 2023 bisa menjaga daya beli dan juga melindungi masyarakat, di mana pemulihan ekonomi masih berlangsung hingga tahun 2023. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan dua bauran kebijakan ini ternyata memberikan dampak yang cukup baik sehingga kinerja ekonomi kita itu masih dalam sebuah tahapan growth-nya masih dalam kisaran 5%, kemudian inflasi yang menjadi ketakutan itu termanage dan terkendali. Konsumsi kita masih memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya kita lihat sekarang, masyarakat masih aktivitas ekonominya masih bergairah, UMKM kita ditopang oleh KUR dan sebagainya masih tetap berjalan. BI melakukan upaya yang juga cukup memberikan penguatan, yaitu sektor bisnis yang dengan tidak menaikkan 70 repo rate. Walaupun memang dari sisi beberapa kondisi Indonesia masih jauh lah ya, tapi memang beberapa indikator itu harus menjadi warning bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara kita. Dan sekarang inflasi bahan pangan yang harus di warning betul oleh pemerintah, harga cabai, minyak goreng, kemudian telur dan sebagainya ini menjadi satu yang akan menurunkan daya beli masyarakat ya. Dan kalau daya beli masyarakat turun, ini tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bisa mengelola sistem keuangannya dengan memberikan skala prioritas, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli, bisa menggait investasi lebih tinggi supaya industrinya bisa berputar dan terbuka lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, mendapatkan pendapatan, mendapatkan upah, ya disitulah mereka bisa membelanjakan uangnya dan meningkatkan daya belinya. Itu bagaimana government spending itu harus benar-benar tepat gitu. Kita tidak hambur-hambur ya. Kemudian bisa menjaga utang kita juga jangan over. Selain untuk pembangunan sosial, infrastruktur dasar ya. Dan tentu yang harus paling penting menurut saya bagaimana bisa menjadi return, bisa menjadi putaran yang ini meningkatkan stimulus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional. Kalau harga komoditas ini akan menjadi sebuah windfall yang selalu menjadi penopang
APBN kita dari sisi penerimaan maupun devisa hasil ekspor. Kemudian ini juga memberikan kekuatan kepada cadangan likuiditas kita bagi swasta untuk terus menggerakkan roda ekonominya. Ya kan? Penerimaan PNBP kita membaik, penerimaan pajak kita juga membaik. Dan ini juga memberikan penguatan secara makro. Nah, kita lihat sisi penerimaannya. Kalau sisi penerimaannya kita tidak mempunyai kekhawatiran, tentu kita akan bicara tentang sisi belanja. Ketika kita bicara sisi belanja inilah sebenarnya pemerintah harus melakukan sebuah upaya alokasi yang sangat hati-hati. Di satu sisi pajak digenjot, tetapi di satu sisi kami berharap pemerintah juga dapat menggenjot terkait masalah daya belinya. Karena kalau tidak, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan berjalan. Pun belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait modal juga dijalankan. Di satu sisi, pemerintah juga menjalankan kegiatan-kegiatan seperti BLT atau bantuan sosial, atau dengan adanya pembelanjaan ini kan pengusaha-pengusaha daerah juga bertumbuh begitu loh. Nah, kalau ini bertumbuh berarti secara tidak langsung akan menambah daya beli masyarakat seperti itu. Nah, kalau ini akan menambah daya beli masyarakat, pertumbuhan juga jalan, di satu sisi untuk defisit juga terkurangi seperti itu. Negara mengatur keuangannya melalui skema APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan kami akan jelaskan kepada Anda pemirsa apa sebenarnya APBN, dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam kehidupan bernegara, setiap negara tentunya perlu mengelola keuangannya dengan baik. Nah, Indonesia mengatur keuangan melalui APBN, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disusun pemerintah bersama dengan DPR RI.
Tentu apa sebetulnya APBN dan bagaimana mengelola keuangan negara agar tetap terjaga antara pendapatan dan belanja negara. Dan berikut ini penjelasan lengkap soal APBN bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Halo pemirsa TVR Parlemen. Tentu sebagian besar dari Anda banyak kan yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, pastinya Anda ingin keuangan Anda dikelola dengan baik. Ada yang buat untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang pakai untuk jajan, dan bahkan ada kok yang nabung untuk kebutuhan masa depannya. Ini. Nah, ternyata pemirsa, bukan hanya individu yang perlu mengatur keuangannya, tetapi negara itu harus diatur keuangannya. Oke, terima kasih. Bicara soal uang negara, berarti kita membahas terkait dengan APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana penerimaan dan pengeluaran tahun mendatang yang nantinya dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengapa negara demokrasi perlu menyusun APBN-nya? Nah, APBN sendiri di sini itu untuk mengatur terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi. Secara teori, di mana ekonomi meningkat, pastinya masyarakat akan ikut sejahtera. Dalam APBN terdapat istilah siklus APBN, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah dan DPR RI. Siklus dalam 1 tahun APBN terdiri dari 1. Pembicaraan pendahuluan termasuk penyusunan rencana kerja. 2. Pembahasan dan penetapan RAPBN. 3. Pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. 4. Pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun berjalan. 5. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, kalau soal APBN, tentunya DPR RI berada di fungsi anggaran. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang. Di antaranya, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kembali kita jelaskan soal APBN. APBN sendiri terdiri dari 2 kata penting, yaitu terkait dengan pendapatan dan juga belanja. Kita jelaskan soal pendapatan dahulu pemirsa. Nah, negara kita ini memiliki 3 sumber pendapatan. Di antaranya yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Seperti yang pemirsa tahu, dunia diterpa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Ini mengakibatkan penerimaan negara menjadi turun jika diukur dari sebelum pandemi. Namun, dari data Kementerian Keuangan, pendapatan Indonesia dari tahun 2020 sudah semakin meningkat kembali. Kalau sudah bicara soal pendapatan, bagaimana soal belanja negara?
belanja negara atau bisa disebut juga dengan belanja pemerintah pusat, ini terdapat dalam 8 kategori. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori jenis belanja. Di antaranya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Pemirsa TVR Parlemen, tentu Anda sudah paham kan bagaimana proses kerja dari APBN. Jangan lupa untuk saksikan TVR Parlemen untuk menambah informasi Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Nah, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda, pemirsa TVR Parlemen, agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Pada pukul 11 siang nanti, Wakil Ketua BKSAP DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan Dubes Slovakia. Kemudian ada Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI yang menerima delegasi Kedutaan Singapura. Lalu pemirsa, pada siang hari di pukul 13, Persatuan Istri Anggota atau PIA DPR RI akan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan rekan saya Lisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.